Nah, di sini perkenalkan, nama saya adalah Nailul Faiza. Bisa kalian panggil Nailil. Perkenalkan, nama saya Laila Zulfa Harirunisa, bisa dipanggil Laila. Perkenalkan, nama saya Aisyah Newija, bisa dipanggil Kak Ica. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri, bisa dipanggil Kak Nadia. Oke, kita akan memberikan materi tentang fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bersemangat. Kira-kira masih pada semangat gak ya? Oke, kalau masih semangat, Bu Guru mau absen nih. Kira-kira coba kalian lihat kiri kanan kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, masuk semua ya berarti. Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari Nah, kira-kira apa sih fungsi akar itu? Ada yang masih ingat? Sudah lupa ya? Oke, Bu Guru jelaskan lagi ya. Fungsi akar ialah untuk menampung air, kemudian disalurkan kepada daun. Nah, di daun inilah proses terjadinya fotosintesis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penelitian dari fotosintesis itu sendiri dan juga bagaimana terjadinya proses fotosintesis dengan cara mengamati tumbuhan. Yang kedua, kita dapat mengerti dampak dari proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Lalu yang terakhir, kita juga akan menginfografiskan dan menyelesaikan secara berkelompok, kemudian mampu untuk menjelaskan penelitian dari fotosintesis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira kalian tahu nggak sih bagaimana bentuk tumbuhan yang sehat itu? Memiliki warna daun yang hijau. Kalau sakit, daunnya berwarna kuning. Terus kemudian kan kalau manusia saat lapar, mereka makan. Kalau tumbuhan kira-kira bisa merasa lapar nggak?
dengan fotosintesis. Kita baca bersama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atullahu al-rumai tatu'ah yaina wa akhrajna minha faminhu ya'kulun, yang artinya dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah menikmati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari manusia, maka darinya mereka makan. Surat Yasin ayat 33. Oke, pengertian fotosintesis, kita masuk pada materi ya. Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani. Foto yang berarti cahaya dan sintesis berarti menyatukan. Jadi, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membutuhkan bantuan cahaya matahari untuk memasak makanannya sendiri agar bertahan hidup. Oke, proses fotosintesis terjadi pada daun. Tumbuhan membutuhkan air, cahaya matahari, karbon dioksida, dan klorofil untuk terjadinya proses fotosintesis. Oke, ketika kita menyiram sebuah tanaman, nah air akan diserap oleh akar yang akan dialirkan ke batang sampai pada daun. Nah, di daun ini akan menyerap karbon dioksida melalui lubang kecil yang disebut stomata. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini ada dua, yaitu oksigen, kemudian ada sugar atau gula. Nah, sugar ini adalah makanan untuk tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, mengapa proses fotosintesis sangat penting di bumi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Nah, proses fotosintesis sangat penting di bumi karena dengan adanya proses tersebut tumbuhan menghasilkan oksigen dan glukosa. Nah, oksigen dibutuhkan oleh hampir seluruh makhluk hidup untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara bernafas. Nah, selain itu juga menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan berbagai organisme yang mengonsumsinya. Proses ini berperan penting dalam mengatur kadar karbon dioksida di atmosfer dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, di sini kita akan mengamati video bersama-sama ya. Tahukah kamu bahwa kita juga dijuluki sebagai paru-paru dunia? Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak. Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Lalu, mengapa pohon dan hutan menjadi satu hal yang dapat menunjang kelangsungan hidup di bumi ini? Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia dan hewan yang memiliki mulut, lambung, dan sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Kira-kira apa saja ya yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri? Tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri dibantu oleh air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap dan menyimpan air serta mineral dari dalam tanah akan disalurkan melalui batang sampai ke daun. Nah, pada daun inilah proses memasak makanan terjadi. Selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida
banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernafas, pembakaran kendaraan bermotor, atau aktivitas pabrik yang nantinya akan diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil inilah yang disebut dengan stomata. Stomata terletak pada bagian bawah daun. Di dalam daun terdapat zat hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari dan kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini terdapat zat gula dan oksigen. Zat gula akan digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Sedangkan oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata dan udara tersebutlah yang kita hirup setiap waktu. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana proses fotosintesis. Lalu, apa tugas kalian selanjutnya? Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup lain bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup yang sempurna sudah sepatutnya turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan kita. Oke, setelah kita mengamati video yang barusan kita putar, di sini ibu mau tanya nih, kira-kira apa saja ya yang dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesisnya? Contoh kita ketahuan, angkat tangan dong. Cahaya matahari, terus apa lagi? Apa? Iya, karbon dioksida, terus air, pintar. Oke, langsung saja di sini ibu akan membentuk kalian 5 kelompok ya. Sekarang kamu kelompok 1, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3, kamu kelompok 4, dan kamu kelompok 5. Saling berhadapan. Ayo, saling berhadapan. Saling berhadapan. Nah, ini. Ayo, saling berhadapan. Lagi sini. Nah, sini. Oke. Oke, setelah kalian membentuk kelompok, ibu akan membagikan soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Oke, sekarang udah dapat kembali kerjaan semua. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Oke, ibu rasa udah cukup ya 5 menit. Sekarang dikumpulkan, ibu ambil satu-satu ya. Sini, ya, kumpulin ya. Sini. Taruh sini, ke atas. Oke, pintar. Oke. Yuk, cepat. Udah selesai. Nah, sini, taruh atas. Oke. Udah selesai nih loh, udah pintar. Nah, yuk sini, adik anakku. Oke, sudah cukup ya. Oke, setelah kalian
kalian bekerja secara berkelompok. Kita explain sebentar ya. Oke, ini adalah tepuk fokus. Kalau ibu bilang tepuk fokus, mengamati, mendengar, melihat, mendengar, mengingat, kemudian fokus. Oke? Ayo. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ini kalian tempel ini sesuai dengan nomornya ya. Sesuai dengan nomornya. Paham tidak? Ada. Nanti tempel sesuai dengan. Oke? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ini. Bu Guru, itu ada contekannya, Bu Guru. Oh iya, maaf ya. Oke, sudah anak? Sudah? Oh ini sudah ya, kelompok 1. Kelompok 1 udah. Kelompok 3 udah. Wah udah semua, udah pinter nih. Ayo siapa yang mau maju presentasi? Ayo siapa yang mau presentasi? Pakai kelompok 1. Oke, ayo maju. Udah namanya ini siapa? Zultika. Ini? Oke. Sekarang presentasikan tugasnya. 1. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Energi dari matahari memasuki bagian kloroplas dari daun. 3. Klorofil. Klorofil menangkap energi cahaya dari matahari. 4. Akar menyerap air dari dalam tanah. Air kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke daun. Karbon dioksida. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Kloroplas. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroplas. Hasil makanan di daun standar kurung fotosintesis yaitu karbohidrat atau makanan dan oksigen. 8. Fotosintesis. Oke, baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ringkasan pada pembelajaran hari ini, setelah kita belajar tentang fotosintesis, arti dari kata fotosintesis adalah dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menyatukan. Proses fotosintesis terjadi pada daun dan untuk proses fotosintesis diperlukan air, cahaya matahari, karbon dioksida. Tumbuhan juga bernafas seperti manusia. Tumbuhan memiliki lubang kecil yaitu stomata yang terdapat di daun dan melalui mereka menyerap karbon dioksida. Mereka menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Karena itu, proses fotosintesis adalah proses paling penting di bumi. Jadi, pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah apa? Proses yang dilakukan oleh tumbuhan dalam menggunakan air, karbon dioksida, sinar matahari untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Jadi tadi kalian kan sudah